Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadila Besadia akan menjelaskan tentang proposal bisnis laundry, di mana kita mulai dari latar belakang. Perkembangan gaya hidup masyarakat yang semakin dinamis dan sibuk telah mendorong meningkatnya kebutuhan akan layanan penunjang. Salah satunya adalah jasa laundry. Di tengah tuntutan pekerjaan, aktivitas harian, dan mobilitas yang tinggi, banyak individu maupun keluarga tidak lagi memiliki cukup waktu untuk mencuci dan merawat pakaian secara mandiri. Layanan laundry pun menjadi solusi praktis yang menawarkan kemudahan, efisiensi waktu, dan hasil yang lebih bersih serta rapi. Di wilayah Kedunggung Sampang, Madura, potensi kebutuhan akan layanan laundry sebenarnya cukup tinggi seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kebersihan serta penampilan. Namun sayangnya hingga saat ini layanan laundry profesional di wilayah tersebut masih sangat minim. Mayoritas masyarakat hanya mengandalkan jasa laundry rumahan yang umumnya belum memiliki standar operasional yang baku, baik dari sisi proses pencucian, penggunaan deterjen maupun peralatan yang digunakan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan pelanggan karena hasil cucian yang kurang maksimal, waktu penyelesaian yang lama, atau bahkan risiko kerusakan pakaian. Selain itu, berkembangnya sektor pendidikan dan usaha kecil di daerah Kedunggung juga turut meningkatkan permintaan terhadap layanan laundry, khususnya dari kalangan pelajar, mahasiswa, pekerja, dan pelaku usaha kuliner atau penginapan. Mereka memerlukan jasa laundry yang tidak hanya cepat, tetapi juga mampu menjaga kualitas dan kebersihan pakaian atau linen secara konsisten. Dengan kondisi tersebut, hadirnya layanan laundry modern yang profesional, cepat, higienis, dan efisien akan menjadi solusi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kedunggung. Layanan ini dapat mengadopsi teknologi mesin cuci industri, sistem manajemen pelanggan digital, serta menggunakan penggunaan bahan ramah lingkungan untuk menciptakan nilai tambah yang tidak ditawarkan oleh laundry tradisional. Keberadaan laundry modern ini juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan standar layanan kebersihan di wilayah tersebut. Tujuan dari usaha laundry ini yang pertama itu untuk menyediakan layanan laundry yang profesional dan praktis bagi masyarakat Kedunggung dan sekitarnya. Usaha ini bertujuan untuk memberikan solusi pencucian pakaian yang cepat, bersih, dan berkualitas dengan sistem pelayanan yang terorganisir dan efisien. Dengan pendekatan modern, pelanggan dapat merasakan kenyamanan dalam hal waktu, hasil cucian, serta kemudahan layanan seperti antar jemput dan sistem pemesanan yang tergerak. Yang kedua, untuk menciptakan lapangan kerja bagi warga lokal. Selain berorientasi pada keuntungan, usaha laundry ini juga memiliki misi sosial, yaitu membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar, terutama kalangan muda atau ibu rumah tangga yang membutuhkan penghasilan tambahan. Hal ini diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi angka pengangguran di wilayah Kedunggung. Ketiga, yaitu mendukung gaya hidup bersih dan sehat melalui layanan yang higienis dengan penggunaan deterjen berkualitas, air bersih, dan proses pencucian yang memenuhi standar kebersihan. Usaha ini berperan aktif dalam mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan pakaian sebagai bagian dari pola hidup sehat, terutama di tengah isu kesehatan dan kebersihan yang semakin menjadi perhatian. Untuk yang terakhir, yaitu menjadi pelopor usaha laundry profesional di wilayah Kedunggung. Usaha ini ingin menjadi yang pertama dalam menghadirkan layanan laundry modern dan terstandar di Kedunggung dengan membangun citra positif sejak awal.
Usaha ini berkomitmen menjadi acuan dan inspirasi bagi pelaku usaha lain dalam membangun bisnis laundry yang profesional, terpercaya, dan berkelanjutan. Selanjutnya ada analisis pasar. Yang pertama ada target pasar. Target pasar kami yaitu yang pertama ada ibu rumah tangga, pekerja, dan mahasiswa. Merupakan pengguna potensi jasa laundry karena memiliki keterbatasan waktu dan tenaga untuk mencuci pakaian sendiri. Untuk ibu rumah tangga terutamanya yaitu memiliki banyak anggota keluarga, sering kewalahan mengurus cucian dalam jumlah besar setiap hari. Ada pekerja, baik swasta maupun ASN, membutuhkan pakaian bersih dan rapi setiap hari kerja, namun tidak memiliki cukup waktu untuk mencuci dan menyetrika sendiri. Selanjutnya ada mahasiswa yang tinggal di kos atau kontrakan, biasanya itu tidak memiliki fasilitas mencuci yang memadai dan lebih memilih layanan laundry untuk kepraktisan. Dan yang target kedua yaitu pelajar sekolah sekitar. Pelajar dari sekolah-sekolah menengah di sekitar wilayah Kedungdung juga menjadi segmen pasar yang potensial, terutama mereka yang tinggal di asrama atau jauh dari rumah. Karena mereka itu membutuhkan layanan laundry untuk menjaga kebersihan dan kerapihan seragam sekolah. Yang kedua, untuk biasanya permintaan berasal dari orang tua yang ingin memastikan anak-anaknya itu tetap bersih dan terawat dalam menempuh pendidikan. Selanjutnya target pasar yang ketiga yaitu instansi atau perkantoran. Instansi pemerintah, swasta, serta perkantoran membutuhkan layanan laundry profesional untuk keperluan cuci seragam karyawan maupun perlengkapan kerja. Layanan ini dapat mencakup pencucian dalam jumlah besar secara rutin sehingga dibutuhkan sistem layanan yang cepat, teratur, dan profesional. Potensi kerjasama jangka panjang dan kontrak layanan sangat besar dari segmen ini yang akan memberikan kestabilan pendapatan usaha laundry. Selanjutnya ada analisis persaingan. Saat ini hanya terdapat sedikit usaha laundry di wilayah Kedungdung, Sampang, Madura. Sebagian besar diantaranya masih bersifat informal, dikelola secara tradisional dan belum menerapkan sistem manajemen modern. Proses pelayanan masih dilakukan secara manual tanpa standar operasional yang jelas, serta minim penggunaan teknologi dalam pengelolaan bisnis maupun pelayanan pelanggan. Hal ini menyebabkan rendahnya efisiensi operasional, ketidakteraturan dalam jadwal penyelesaian laundry, hingga hasil cucian yang kurang konsisten dalam kualitas. Kondisi tersebut membuka peluang besar bagi hadirnya usaha laundry ini yang dikelola secara profesional dan modern dengan pendekatan bisnis yang terstruktur seperti penerapan manajemen berbasis sistem, layanan antar jemput, pilihan layanan ekspres, serta jaminan kebersihan dan perawatan pakaian. Peluang ini untuk menjadi pelaku usaha yang unggul dalam hal kualitas dan pelayanan menjadi sangat terbuka. Usaha laundry modern juga dapat menciptakan diferensiasi melalui pelayanan pelanggan yang lebih baik seperti sistem pembayaran digital, membership, dan promo loyalitas. Dengan minimnya persaingan di segmen laundry profesional ini, peluang untuk menjadi top of mind di kalangan masyarakat Kedungdung sangat tinggi. Hal ini juga memungkinkan pelaku usaha untuk membangun merek brand yang kuat sejak awal, serta memperluas pangsa pasar secara bertahap seiring meningkatnya kebutuhan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan laundry berkualitas. Selanjutnya ada peluang pasar. Yang pertama itu meningkatnya jumlah rumah tangga dan pekerja yang membutuhkan layanan laundry. Seiring bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas harian masyarakat, terutama di kalangan ibu rumah tangga, pekerja, dan pelajar, dibutuhkan akan layanan laundry praktis dan berkualitas semakin tinggi. Waktu yang terbatas untuk mencuci dan menyetrika sendiri membuat jasa laundry menjadi solusi utama bagi mereka yang ingin tetap menjaga kebersihan dan kerapihan pakaian
tanpa repot. Yang kedua, lokasi strategis dekat pasar, sekolah, dan tempat kos. Lokasi usaha yang direncanakan berada di area yang sangat potensial, yaitu di sekitar pusat aktivitas masyarakat seperti pasar tradisional, sekolah-sekolah, serta pemukiman dan tempat kos. Hal ini memberikan kemudahan akses bagi pelanggan dan meningkatkan potensi kunjungan harian secara signifikan. Kedekatan dengan target pasar utama juga memperkuat posisi usaha dalam menjangkau konsumen secara langsung dan cepat. Untuk yang ketiga yaitu minimnya kompetitor dengan sistem operasional yang profesional. Saat ini masih sangat sedikit usaha laundry di wilayah Kedungdung yang menerapkan sistem kerja profesional. Kebanyakan dikelola secara manual dan tradisional tanpa standar kebersihan, efisiensi waktu maupun manajemen pelanggan yang baik. Kondisi ini menciptakan celah pasar yang besar untuk hadirnya layanan laundry modern yang unggul dari segi kualitas, kecepatan layanan, dan pengalaman pelanggan. Selanjutnya yaitu rencana operasional. Rencana operasional yang pertama ada layanan yang ditawarkan. Untuk layanan yang ditawarkan itu ada dua. Yang pertama itu laundry kiloan, reguler dan ekspres. Layanan utamanya itu berupa pencucian pakaian berdasarkan berat per kilogram dengan dua pilihan waktu pengerjaan. Yang pertama ada reguler, waktu pengerjaan standarnya itu sekitar 1-2 hari bekerja, cocok untuk pelanggan yang tidak terburu-buru. Yang kedua ada ekspres, waktu pengerjaannya ini maksimal 24 jam, cocok bagi pelanggan yang kebutuhannya mendesak. Layanan ini meliputi cuci, kering, lipat, dan bisa disetrika sesuai permintaan. Terus yang kedua ada layanan antar jemput. Untuk kenyamanan pelanggan, Laundry Sabtu ini menyediakan layanan antar jemput cucian ke rumah kos atau tempat kerja. Pemesanan dapat dilakukan via WhatsApp atau telepon. Terus layanan ini sangat cocok bagi pelanggan dengan mobilitas tinggi atau yang tidak sempat datang langsung ke outlet. Terus layanannya lagi yaitu cuci selimut, bed cover, dan karpet. Menyediakan layanan khusus untuk item berukuran besar yang memerlukan perlakuan berbeda dan mesin khusus, yaitu menggunakan deterjen khusus dan pengeringan optimal agar hasil bersih, harum, dan tidak merusak bahan. Cocok untuk rumah tangga, kos, penginapan, dan kantor. Terus yang terakhir yaitu jasa setrika, melayani jasa setrika pakaian dengan hasil yang rapi, wangi, dan siap dipakai. Ini cocok bagi pelanggan yang sudah mencuci sendiri tapi tidak memiliki waktu atau fasilitas untuk menyetrika. Cocok juga untuk pakaian yang akan dilipat atau digantung sesuai dengan permintaan. Terus terakhir ada jam operasional. Untuk jam operasionalnya itu di hari Senin sampai Sabtu itu bukannya dari jam 7 sampai jam 20. Terus untuk hari Minggu itu jam 08.00 sampai 17.00. Selanjutnya ada sistem pembayaran. Sistem pembayaran ini meliputi dua cara, yaitu yang pertama ada tunai. Pelanggan dapat melakukan pembayaran secara langsung dengan uang tunai saat pengambilan atau pengantaran laundry. Metode ini praktis dan mudah digunakan terutama oleh pelanggan yang lebih nyaman dengan transaksi konvensional. Terus ada pembayaran digital untuk memudahkan kemudahan dan kenyamanan. Laundry ini juga menerima pembayaran non tunai melalui beberapa metode digital antara lain yaitu kris, memudahkan pelanggan melakukan pembayaran dengan scan kode QR melalui aplikasi dompet digital atau mobil banking yang mereka miliki. Terus yang kedua yaitu transfer bank. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama itu ada branding. Untuk nama usaha ini yaitu Laundry Santuy, dipilih dengan tujuan menciptakan kesan yang ramah, santai,
santai dan mudah diingat oleh semua kalangan kota. Di semua kalangan. Untuk kata santuy itu merupakan bentuk gaul dari kata santai yang populer di kalangan anak muda dan masyarakat luas. Terus untuk penambahan huruf U dan Y secara berlebihan bertujuan untuk memberi nuansa unik, lucu dan mencolok sehingga nama ini terasa lebih berjiwa muda, ringan dan akrab di telinga konsumen. Adapun alasan khusus pemilihan nama ini antara lain yaitu pertama, untuk menciptakan brand yang friendly dan dekat dengan konsumen. Nama santuy memberikan kesan bahwa layanan laundry ini tidak kaku atau formal, melainkan hadir sebagai solusi ringan dan menyenangkan untuk masalah cucian harian. Hal ini mencerminkan visi usaha yang ingin memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada pelanggan. Biar kami yang urus cucianmu, kamu tinggal santuy. Terus yang kedua itu menarik perhatian dan mudah diingat dalam dunia usaha. Nama yang unik dan itu sangat penting untuk membangun brand awareness. Laundry santuy mudah dikenal dan diingat terutama oleh generasi muda dan pengguna media sosial yang menjadi salah satu target pasar utama. Yang ketiga yaitu untuk mewakili filosofi pelayanan. Nama ini juga mencerminkan nilai pelayanan yang ingin ditonjolkan, yaitu cepat, bersih, tanpa ribet dan bikin pelanggan tenang. Pelanggan cukup menyerahkan cucian dan bisa fokus pada aktivitas lain tanpa harus khawatir karena semua sudah ditangani secara profesional. Yang terakhir selanjutnya yaitu fleksibel. Untuk branding kreatif, nama ini memberi ruang luas untuk membuat pembuatan materi promosi yang kreatif seperti slogan cucian beres hati santuy, laundry cepat, hidup lebih santuy, dan cucian yang kerja kamu tetap santuy. Terus ada promosi. Untuk promosi itu kita menggunakan spanduk dan banner di titik strategis. Pemasangan spanduk dan banner di lokasi-lokasi yang sering dilalui masyarakat seperti di dekat pasar, sekolah, perkantoran, dan kawasan pemukiman. Media promosi ini berfungsi untuk meningkatkan awareness masyarakat tentang keberadaan laundry santuy dan menarik perhatian calon pelanggan secara langsung. Yang kedua, promo grand opening. Cuci 5 kg gratis 1 kg untuk menarik minat pelanggan baru saat pembukaan usaha. Laundry santuy memberikan promosi spesial, yaitu setiap pencucian 5 kg akan mendapatkan tambahan gratis 1 kg cucian. Promo ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan memperkenalkan kualitas layanan secara langsung kepada masyarakat. Yang terakhir yaitu diskon. Diskon pelanggan tetap sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setia. Laundry santuy menawarkan program diskon khusus bagi pelanggan yang rutin menggunakan layanan. Program ini dapat berupa potongan harga, poin reward, atau layanan gratis setelah mencapai jumlah tertentu, sehingga meningkatkan loyalitas dan frekuensi kunjungan pelanggan. Selanjutnya yaitu rencana keuangan. Yang pertama ada estimasi biaya awal, yaitu mesin cuci atau pengering 2 set senilai 20 juta, renovasi atau peralatan senilai 15 juta, selanjutnya perlengkapan laundry 5 juta, promosi dan branding itu 3 juta, izin usaha dan dana cadangan 7 juta, totalnya yaitu 50 juta. Proyeksi pendapatan dan pengeluaran bulanan. Pendapatan 30 pelanggan dikali 15.000 dikali 30 hari itu sama dengan 13.500.000. Pengeluaran gaji staf itu 6 juta, listrik dan air 1 juta, bahan habis pakai 1 juta, lain-lain 500. Total pengeluaran yaitu 8.500.000. Laba dan BIP. Laba bersih 13.500.000 dikurangi 8.500.000 yaitu sama dengan 5 juta
Sedangkan BIP 50 juta per BIP senilai 50 juta dibagi 5 juta sama dengan 10 bulan. Selanjutnya ada analisis risiko dan mitigasi. Untuk risikonya itu munculnya pesaing baru. Yang kedua, fokus pada kualitas layanan dan kepuasan pelanggan seperti ketepatan waktu. Yang ketiga, bangun loyalitas pelanggan melalui program diskon. Terus yang kedua ada risiko musim hujan. Selanjutnya ada risiko ketidakkonsistenan kualitas layanan. Strategi mitigasi yaitu menerapkan SOP. Selanjutnya pelatihan rutin bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan teknis pelayanan dan pemahaman akan standar kualitas. Selanjutnya melakukan pengecekan kualitas ganda sebelum pakaian dikemas dan diserahkan ke pelanggan. Dan ini untuk penutupnya, usaha laundry ini memiliki prospek cerah dengan melihat potensi pasar yang besar, lokasi strategis, dan minimnya pesaing profesional. Dengan perencanaan matang dan manajemen yang baik, usaha ini berpeluang berkembang dan memberikan kontribusi ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon